Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya. Kita semua dapat berkumpul untuk memaparkan hasil analisis sistem antrian. Baik, kami dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil penelitian kami yang berjudul Analisis Sistem Antrian Pelayanan Pelanggan yang dilakukan di WISMI di Kota Palu. Kemudian latar belakang yang kami angkat dalam penelitian ini yaitu penerapan sistem antrian di perusahaan makanan cepat saji berdasarkan pada kebutuhan untuk memberikan layanan yang cepat dan efisien kepada pelanggan. Industri makanan cepat saji memiliki karakteristik unik yang membuat manajemen antrian menjadi sangat penting. Oleh karena itu, agar tidak terjadi hal-hal tersebut, sebuah rumah makan harus mencari solusi dari permasalahan tersebut. Antrian merupakan serangkaian individu atau benda yang menunggu giliran untuk dilayani atau diproses dalam suatu urusan tertentu. Dalam konteks rumah makan, antrian biasanya terdiri dari pelanggan yang menunggu untuk mendapatkan meja, memesan makanan, atau menerima layanan lainnya. Berdasarkan pernyataan tadi, WISMI di Kota Palu menerapkan sistem antrian sesuai operasional yang mereka tetapkan. Kemudian, WISMI di Kota Palu mempunyai waktu operasional setiap hari dengan jam operasional buka mulai pukul 10 pagi hingga 10 malam waktu Indonesia Tengah. Adapun WISMI di Kota Palu menggunakan jalur sistem antrian sebagai berikut. Dari pelanggan datang ke tempat WISMI di Kota Palu, kemudian mengikuti antrian, kemudian bertemu kasir, lalu keluar dari arena antrian. Dalam penelitian ini, kami mengangkat rumusan masalah yaitu ada 4. Yang pertama, berapa jumlah pelanggan rata-rata dalam sistem antrian di WISMI Kota Palu? Yang kedua, berapa lama waktu rata-rata yang dihabiskan pelanggan dalam sistem? Yang ketiga, berapa jumlah waktu rata-rata pelanggan yang menunggu dalam pelayanan? Yang keempat, bagaimana model sistem antrian yang tepat untuk mengatasi masalah antrian di WISMI Kota Palu? Adapun tujuan dalam penelitian ini, yang pertama mengetahui jumlah pelanggan rata-rata dalam sistem antrian di WISMI Kota Palu. Yang kedua mengetahui lama waktu rata-rata yang dihabiskan pelanggan dalam sistem. Yang ketiga, mengetahui jumlah waktu rata-rata pelanggan yang menunggu dalam pelayanan. Yang keempat, mengetahui model sistem antrian yang tepat untuk mengatasi masalah antrian di WISMI Kota Palu. Dalam penelitian ini, saya mengenakan landasan teori yang pertama yaitu manajemen operasional. Manajemen operasional adalah disiplin yang berfokus pada pengelolaan proses yang digunakan untuk memproduksi dan mengirimkan produk dan layanan. Manajemen operasional telah mengalami 3 tahapan teoretik dan pada setiap tahapannya memiliki nama yang khas. Yang pertama yaitu manajemen pabrik, yang kedua manajemen produksi, dan tahapan teoretik yang ketiga itu manajemen operasional. Fungsi manajemen operasional. Adapun dalam fungsi operasional, manajemen memiliki beberapa fungsi utama yang bertujuan untuk mengelola dan mengoptimalkan proses produksi serta operasional dalam sebuah organisasi. Berikut beberapa fungsi-fungsi tersebut. Yang pertama, perencanaan, kedua, pengorganisasian, ketiga, pengarahan, keempat, pengendalian, dan yang terakhir, pengadaan. Sistem antrian. Teori antrian adalah teori yang menyangkut studi matematis dari antrian atau baris-baris penungguan.
Menurut Barcelona, dalam teori daftar antrian, suatu sistem antrian terdiri dari suatu atau beberapa antrian dan sebuah layanan yang disediakan oleh satu atau beberapa pelayanan. Elemen di dalam antrian disebut pekerjaan atau job atau pelanggan customer tergantung pada konteks yang sudah ditentukan. Menurut Lovelock dan Wright yang dikutip dari Prayogo, ada dua perkataan dalam pengertian pelayanan, sebagaimana pelayanan yang bisa diartikan jasa merupakan suatu tindakan atau kinerja yang ditawarkan oleh suatu pihak lainnya. Meskipun prosesnya pada produk fisik, kinerja sifatnya sustainable dan biasanya bukan hasil dari kepemilikan atas setiap faktor produksi. Struktur antrian. Berikut beberapa struktur antrian, salah satunya single phase, yaitu bahwa hanya ada satu jalur untuk memasuki sistem pelayanan atau ada satu pelayanan. Single phase menunjukkan bahwa hanya ada satu stasiun pelayanan sehingga yang telah menerima pelayanan dapat langsung keluar dari sistem antrian. Yang kedua, single channel multi-phase system, yang berarti ada dua atau lebih pelayanan yang dilaksanakan secara berurutan dalam phase. Misalnya pada proses pencucian mobil, lini produksi massa, dan lain-lain. Yang ketiga, multi-channel single phase system merupakan dua atau lebih fasilitas pelayanan yang dialiri oleh suatu antrian tunggal. Sebagai contoh adalah pada pembelian tiket yang dilayani oleh lebih dari loket, pelayanan nasabah di bank, dan lain-lain. Selanjutnya, multi-channel multi-phase system, yaitu terjadi jika ada dua atau lebih fasilitas pelayanan dengan pelayanan pada lebih dari satu pihak. Berikutnya adalah ragam model sistem antrian. Proses penentuan model antrian dalam sistem antrian harus memperhatikan unsur-unsur dasar pendukungnya. Unsur-unsur dasar tersebut dijadikan referensi atau acuan oleh penyedia fasilitas layanan dalam memberikan pelayanan terhadap para pelanggan. Salah satu unsur dasar pada sistem antrian adalah pola kedatangan pelanggan. Alur proses kedatangan pelanggan dapat terjadi secara individu maupun berkelompok, baik dalam jumlah kecil maupun dalam jumlah besar. Pola atau alur kedatangan dapat dilihat dari waktu antar kedatangan. Waktu antar kedatangan dua pelanggan yang berurutan, atau interrival time. Pola kedatangan pelanggan yang terjadi dapat bersifat deterministik, pasti maupun stokastik atau acak. Ada 3 model, yaitu yang pertama model antrian single server atau single channel, yaitu model paling sederhana dengan satu pelayanan. Waktu antar kedatangan dan waktu layanan mengikuti distribusi eksponensial. Model dengan satu pelayan, waktu antar kedatangan mengikuti distribusi eksponensial dan waktu layanan konstan. Yang kedua, model antrian multi-server atau multi-channel. M garis miring C, model dengan C pelayan, waktu antar kedatangan dan waktu layanan mengikuti distribusi eksponensial.
M_D_C, model dengan C pelayan, waktu antar kedatangan mengikuti distribusi eksponensial dan waktu layanan konstan. Model yang ketiga yaitu model antrian dengan prioritas. Priority queues, pelanggan dengan prioritas lebih tinggi dilayani terlebih dahulu. Bisa dengan preemptive, menghentikan pelayanan pelanggan dengan prioritas lebih rendah, atau non-preemptive. Adapun objek penelitian dalam penelitian ini yaitu objek penelitian pada penelitian ini adalah variabel sistem antrian dengan indikator tingkat rata-rata kedatangan per satuan waktu, tingkat rata-rata pelayanan per satuan waktu, rata-rata jumlah pelanggan dalam sistem atau antrian, dan rata-rata waktu dalam sistem atau antrian. Lokasi dalam penelitian ini yaitu di Rumah Makan Cepat Saji Wismi, Kota Palu. Dan waktu penelitian ini adalah waktu penelitian tanggal 2 Juni 2024 pada jam 16.15 sampai 17.15. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi langsung di lapangan. Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan pengamatan langsung terhadap objek, individu, atau fenomena dalam lingkungan alamiahnya. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi penelitian mengacu pada semua unit analisis yang memiliki ciri-ciri identik atau mempunyai hubungan bermakna dengan isu penelitian. Penelitiannya memahami tingkat dan atribut suatu populasi digarisbawahi untuk menjamin gambaran yang tepat dari kelompok tersebut dalam penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh pelanggan yang mengantri di Wismi Kota Palu. Berdasarkan jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Metode yang digunakan yaitu purposive sampling dengan tujuan pengambilan sampel adalah guna mendapatkan deskriptif tentang ciri unit observasi yang tercantum di dalam sampel, serta guna melaksanakan generalisasi dan mengevaluasi kriteria populasi. Sampel yang diambil dari penelitian ini sebanyak 146 orang pelanggan yang mengantri di Wismi Kota Palu pada tanggal 2 Juni 2024 pukul 16.15 sampai dengan 17.15. Selanjutnya ada teknik pengolahan data. Yang pertama, sebelum mengolah data, kita harus mencari analisis uji kecukupan data. Jadi, uji kecukupan data diperlukan untuk memastikan bahwa data yang telah dikumpulkan dan disajikan dalam laporan tersebut adalah cukup secara objektif. Nah, dari sini kita mengambil analisis kecukupan data dari rumus yang telah tertera di sini, yang dimana jumlah data teoritis sama dengan K atau tingkat keyakinan dibahagi dengan derajat ketelitian, tarik akar pangkat, N atau jumlah data pengamatan dikali dengan X2 dikurang dengan X pangkat 2 dibahagi dengan X. Dalam menghitung ukuran kinerja sistem antrian, kami menggunakan model M1. Menurut Heiser dan Render, dalam menghitung ukuran kinerja sistem antrian, penelitian menggunakan rumus antrian, yaitu mode antrian jalur tunggal atau MM1, yang dimana tingkat kedatangan rata-rata, untuk mencari tingkat kedatangan rata-rata, kita harus membagi jumlah kedatangan dengan waktu pengamatan. Begitu pula mencari tingkat pelayanan rata-rata, kita membagi jumlah pelayanan dibahagi dengan waktu pengamatan. Selanjutnya, dalam menentukan tingkat keyakinan atau yang sering disimbol dengan K dan derajat ketelitian atau disimbolkan dengan huruf S, penelitian ini menggunakan tingkat keyakinan sebesar 90% atau sama dengan 2, dengan derajat sebesar 10%. Berikut merupakan data yang kami gunakan dalam uji kecukupan data. Nah, dari hasil data sampling, maka akan dilakukan uji kecukupan data menggunakan persamaan 2.22. Jadi sehingga data yang kami peroleh pada
pengamatan kami di WISMI Kota Palu, seperti yang tertera di gambar, total dari jumlah populasi itu ada, jumlah orang ada 137, dan X2-nya ada 439, yang dimana X2 ini didapatkan dari pangkat 2 dari jumlah orang. Berikut cara mencari uji kelayakan data. Sebuah data seperti yang kita lihat, selanjutnya itu menguji kelayakan data. Yang pertama itu n-aksen sama dengan K dibahagi S akar N kali X2 dikurang X pangkat 2 per X. Jadi yang dimana K atau yang K itu seperti yang tadi sudah saya jelaskan, masuk 90% atau dengan hitungan 2 per 0,1 dipekat akar 48 kali 442 dikurang 138 pangkat 2 dibahagi dengan 138. Jadi hasil dari 2 per 01 yaitu 20, dan hasil dari 48 dikali dengan 442 itu sejumlah 21.216, dan 138 pangkat 2 itu hasilnya 19.044.000 dibahagi dengan 138. Jadi hasil dari 21.216 dikurang dengan 19.044.000 hasilnya 2.172 akar 2.172. Dari akar 2.172 itu menghasilkan 46,60. Jadi dari 46,60 itu kita kalikan lagi 20 dan dibahagi dengan 138 dengan hasil 6,75 dipangkatkan 2 dengan hasil 45,56. Jadi sebuah data dapat dikatakan cukup mewakili populasi yang ada jika N lebih besar dari N-aksen. Dari perhitungan di atas, kita peroleh bahwa 48 dari jumlah kedatangan orang itu lebih besar dari 45,5 penambahan data. Selanjutnya ada perhitungan ukuran kinerja sistem antrian di WISMI Palu, model MM1, model antrian jalur tunggal. Diketahui tingkat kedatangan rata-rata itu sama dengan 2,3 dan tingkat pelayanan rata-rata sama dengan 2,5 dan M sama dengan 1. Pertama, probabilitas sistem atau server sibuk. Rumusnya P sama dengan tingkat kedatangan rata-rata dibahagi dengan tingkat pelayanan rata-rata. Jadi di sini seperti yang kita lihat 23 dibahagi dengan 2,3 dibahagi dengan 2,5 mendapatkan hasil 0,92 atau kalau dipersenkan menjadi 92%. Jadi pada probabilitas dalam keadaan sibuk itu mencapai 92%. Yang kedua ada probabilitas terhadap 0 pelanggan dalam sistem, yang dimana rumusnya itu ada 1 dikurang dengan tingkat kedatangan rata-rata per tingkat pelayanan rata-rata. Jadi tingkat kedatangan rata-rata sama dengan 2,3 dan dibahagi dengan tingkat pelayanan rata-rata yaitu 2,5 jadi 1 kurang 0,92 dan 1 dikurang dengan 0,92 mendapatkan hasil 0,08 atau jika dipersenkan menjadi 8%. Probabilitas tidak adanya pelanggan dalam sistem yaitu mencapai 8%. Yang ketiga ada rata-rata jumlah pelanggan dalam sistem atau yang biasa dilambangkan dengan OS dengan rumus
tingkat kedatangan rata-rata dibahagi dengan tingkat pelayanan rata-rata dikurang dengan tingkat kedatangan rata-rata. Jadi, seperti yang kita lihat sekarang, ini ada 2,3 dibahagi dengan 2,5 dikurang dengan 2,3. Jadi, 2,3 dibahagi dengan 0,2 yaitu 11,5. Jadi jumlah rata-rata pelanggan dalam sistem sebanyak 11,5 atau bisa dibulatkan menjadi 12 orang. Berikutnya yang keempat, waktu rata-rata yang dihabiskan oleh pelanggan dalam antrian sedang atau akan dilayani. Yang rumusnya itu WS sama dengan 1 dibahagi dengan tingkat pelayanan rata-rata dikurang dengan tingkat kedatangan rata-rata. Yang memiliki berikut hasilnya yaitu 1 bahagi 2,5 kurang 2,3. Hasilnya yaitu 1 bahagi 0,2 dan sama dengan 5. Rata-rata waktu yang dihabiskan oleh pelanggan dalam antrian atau sedang dilayani sebanyak 5 menit. Yang kelima, rata-rata jumlah pelanggan yang menunggu dalam antrian. Rumusnya adalah seperti berikut, yaitu LQ sama dengan tingkat kedatangan rata-rata kuadrat 2 dibahagi dengan tingkat pelayanan rata-rata dalam kurung tingkat pelayanan rata-rata dikurang dengan tingkat kedatangan rata-rata, tutup kurung. Yang memiliki hasil sebagai berikut, 2,3 pangkat 2 dibahagi dengan 2,5 buka kurung 2,5 kurang 2,3 tutup kurung. Hasilnya 5,29 dibahagi dengan 0,5 dan memiliki hasil 10,58. Jumlah rata-rata pelanggan yang menunggu dalam antrian sebanyak 10,58 atau 11 orang pelanggan. Berdasarkan hasil pengamatan dan pengolahan data di atas dengan menggunakan OS antrian, jalur tunggal mendapatkan sistem sibuk mencapai 92%, yang berarti peluang tidak adanya pelanggan dalam sistem yaitu hanya 8%. Jumlah pelanggan rata-rata dalam sistem sekitar 12 orang pelanggan dengan rata-rata waktu yang dihabiskan pelanggan dalam antrian atau sedang dilayani selama 5 menit. Sedangkan jumlah pelanggan yang menunggu dalam antrian sekitar 11 orang pelanggan. Berdasarkan dari hasil pernyataan di atas, dapat diketahui bahwa terjadinya penumpukan pada antrian pelanggan WISMI yang disebabkan oleh kurangnya atau terbatasnya fasilitas pelayanan. Sedangkan pelanggan yang ingin makan di WISMI Palu terus berdatangan setiap saatnya. Oleh karena itu, pihak rumah makan WISMI perlu melakukan evaluasi sistem antrian agar waktu tunggu pelanggan lebih efektif. Berdasarkan kesimpulan yang kami ambil dalam penelitian ini, yang pertama, peluang tidak adanya pelanggan dalam sistem adalah 8%. Jumlah rata-rata yang menunggu dalam sistem yaitu sebanyak 12 orang pelanggan. Yang ketiga, waktu rata-rata yang dihabiskan pelanggan dalam antrian atau sedang dilayani dalam sistem adalah 5 menit. Yang keempat, jumlah pelanggan atau unit rata-rata yang menunggu dalam antrian sekitar 11 orang pelanggan. Dan yang kelima, perlu adanya penambahan 1 kasir atau lebih mengurangi penumpukan pelanggan. Yang kelima, perlu adanya penambahan 1 kasir atau lebih untuk mengurangi penumpukan pelanggan pada sistem antrian, sehingga pelayanan akan lebih efektif dan efisien. Adapun referensi sumber penelitian kami bisa dilihat dalam layar.
Sekian dari kelompok 1. Semoga penelitian ini bisa menjadi referensi untuk penelitian sistem antrian selanjutnya. Terima kasih.